Dikasih duit jackpot dari aplikasi yang lumayan gacor banget saat ini cuy. Buruan kan gaskan, gak perlu pakai data busuk, gak perlu pakai jasa joki. Siapa saja bisa ngajuin di aplikasi ini dan di ACC pastinya pencairannya sangat cepat. Buruan kan gaskan, mumpung aplikasi ini lagi baik banget. Lumayan untuk limitnya, bisa dirawat untuk tinggi dan untuk pengajuan baru juga bisa auto cair dan anti gagal tanpa ribet. Dan pastinya hanya 3 detik langsung masuk ke dompet kalian. Untuk lebih lengkapnya, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol? Ataupun mungkin udah pada dapat duit jackpot nih untuk kalian semuanya ya? Karena aplikasi ini dengar di grup-grup Facebook sih lagi bagi-bagi duit ya, karena juga mungkin ingin bersaing dengan pinjol-pinjol yang sudah besar di luar sana, ataupun mungkin ingin mencari nasabah ya. Dan pastinya ya untuk limitnya lumayan tinggi juga walaupun baru pertama kali dicairkan ya. Nah, dan di pengajuan gua kali ini tentunya ini adalah pengajuan pertama gua. Sebelumnya gua udah pernah dicairkan juga, tetapi itu menggunakan pinjaman akun orang lain ya. Jadi gua pinjam akun lama dan dicairkan, tetapi itu udah lama banget ya, kalau nggak salah sebulan atau 2 bulan kemarin ya. Dan pastinya untuk sebagian orang belum tahu untuk aplikasi ini, karena aplikasi ini memang dia sudah besar, tetapi yang ngajuin ataupun yang tahu aplikasi ini lagi gacor itu nggak banyak ya cuy. Nah, makanya mumpung belum banyak yang mengetahui, bisa kalian gaskan aja, siapa tahu bisa langsung dicairkan dan langsung kalian auto dapat jackpot ya. Tentunya saran gue bisa kalian rawat aja untuk limitnya, karena sayang banget kalau kalian galbay ya. Dan pastinya saran gue dan pastinya ntar gue akan bagikan beberapa tips terkait aplikasi ini dan juga untuk pencairan ataupun perawatannya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman Rp500.000 ya, dan di sini yang harus gue kembalikan yaitu 559.892 dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2022. Nah, untuk di aplikasi ini gue mendapatkan tenor sekitaran 24 hari ya. Jadi bisa dibilang seminggu lah ya. Jadi bisa dibilang hampir sebulan. Namun di sini hanya tersisa 5 hari lagi untuk jatuh temponya. Nah, mungkin kayaknya gua akan bayarkan sebelum 3 hari jatuh tempo ya, mungkin besok atau lusa. Yang jelas gua nggak pernah bayarin tepat di jatuh temponya ya, soalnya takutnya kehitung nanti kredit macet ya, dan itu bisa berpengaruh terhadap pengajuan kita untuk selanjutnya ataupun pengajuan kita untuk perawatan ya. Nah, makanya kalau kalian ingin merawat, bayarkan secepat aja. Kalau kalian memang niat untuk merawat, biasanya sih untuk beberapa orang ketika dicairkan mereka langsung bayarkan, tetapi itu biasanya memang yang dari awal itu niatnya untuk merawat ya, tetapi nggak bisa dipukul rata di semua aplikasi pinjol ya, karena kadang juga ada aplikasi pinjol yang ketika kita bayarkan itu belum bisa langsung dirawat ya cuy, harus menunggu 2 atau 3 harian lagi. Tetapi kalau untuk di aplikasi ini katanya sih bisa ya. Nah, kalau kalian mungkin sudah pernah nyoba, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya, karena gua akan rawat untuk di aplikasi ini. Tetapi untuk pencairan limitnya gue belum tahu apakah bisa naik pesat atau gimana. Kalau misalkan gua bayarkan terus gua ngajuin terus naik limit 1.500.000 ya, ataupun 2 juta, waduh itu gacor banget sih ya, nggak ada obat kalau seperti itu. Soalnya limit ini dari 500 ya, dan biasanya sih nggak mesti langsung limit tinggi cuy. Kadang juga kalau kita nggak hoki banget ya, kadang naiknya ke 800.000 ataupun 1 juta ya. Dan bisa jadi juga kalaupun kalian ada kredit macet atau gimana, kesalahan data atau kurang data kalian, nah biasanya sih limitnya tetap
ataupun juga kadang bisa turun ke 300.000 ya. Nah, makanya nggak asal ya untuk perawatan itu, dan biasanya kadang nanti beberapa kali pengajuan juga baru bisa naik limitnya. Yang penting limitnya itu kalian gunakan secara habis dan kalian bayarkan secara tepat waktu ya. Nah, oke, dan di sini gua hanya mengajukan dengan KTP dan data pribadi gua sendiri. Nah, makanya kalau kalian ingin gaskan di aplikasi ini nggak usah pakai data busuk, nggak usah pakai data fake ya, gaskan aja untuk aplikasi ini ya. Lumayan kok ya, bisa gacor juga nih untuk pencairannya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini ya tentuan nama aplikasinya yaitu Finmas ya, dan untuk aplikasi Finmas ini tentunya mungkin kalian untuk sebagian orang belum pada tahu dengan aplikasi ini, karena aplikasi ini memang salah satu aplikasi yang gacor ya cuy. Dan ya walaupun dia sudah besar namun agak jarang orang yang mengetahuinya ya, karena masih ketinggalan kalau kita bandingkan sama aplikasi Julo ataupun aplikasi Rucep, Uku, sama beberapa aplikasi lain ya. Walaupun memang aplikasi ini lumayan bagus fiturnya, tetapi dulunya ini agak sedikit sulit untuk peninjauan karena memang untuk tim auditnya agak sedikit ketat ya, apalagi pada saat verifikasi wajah. Namun saat ini udah nggak lagi kayaknya ya, udah banyak kok yang dicairkan di grup-grup pinjol Facebook ya. Nah, dan buat kalian yang mungkin mengetahui, siapa tahu ada aplikasi seatapnya ataupun aplikasi saudaranya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya, biar kita bisa gaskan lagi. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita masuk dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Finmas yang didevelopori oleh PT Oriente Mas Sejahtera ya. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Dan tentunya kalau kalian pengen download sih, saran gue bisa langsung kalian masuk ke Google Play Store aja, kalian ketikkan nama aplikasinya Finmas. Namun untuk pengguna App Store gue belum tahu ya apakah ada di produk iPhone atau enggak ya. Tapi kebanyakan sih rata-rata aplikasi pinjol legal OJK ada yang ready di App Store, ada yang enggak ya, dan enggak menentu. Kadang juga aplikasi pinjol yang legal gede nggak ada di App Store ya. Makanya rata-rata sih aplikasi pinjol itu banyaknya, baik itu kecil ataupun gede, baik legal ataupun ilegal, biasanya di App Store itu ada semua. Biasanya di Google Play Store itu ada semua ya. Nah, dan untuk di aplikasi ini tentunya sudah legal OJK. Kalau kalian mau cek, bisa cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan yang updatean terbaru ya. Kalau nggak salah 22 April atau 22 Juni ya. Nanti deh kalian lihat aja. Yang pastinya cek di website OJK yang versi terbaru. Nah, untuk aplikasi ini jumlah downloadnya masih standar sih ya, untuk aplikasi pinjol 1 juta rupiah, dan nggak terlalu buruk juga. Nah, untuk ratingnya 4,0, lumayan tinggi, ulasan 121.000 ulasan. Dan kalau kita lihat dari brosur aplikasinya lumayan menarik nih ya. Di sini semua bisa punya usaha dengan modal 5 jutaan. Dan di sini simple, anti ribet, dan di sini kayaknya pinjamannya maksimal 5 juta sih ya. Ntar deh kita lihat untuk detailnya. Nah, ini pinjaman cair anti pending. Maksudnya nggak digantung ataupun nggak di prank ya. Biasanya kan kalau dipinjol ilegal, walaupun kita udah di ACC, kadang duitnya nggak cair ataupun cairnya lama. Kadang juga ya di prank ya, keterangannya di situ duit ditransfer tapi nggak masuk ya. Namun kalau ini ya pasti masuk kok ya. Dan di sini beragam metode pembayaran, jadi bebas ya cuy, kalian mau bayarkan lewat metode apa dan pakai metode apa. Dan kalau nggak salah untuk aplikasi ini dia juga bagian dari aplikasi Sinarmas ya, ntar deh kita lihat. Dan kalau memang bagian dari aplikasi Sinarmas berarti dia bisa jadi seatap sama aplikasi apa ya, ada kok Pinjaman Go atau apa ya, gua lupa, yang bagian dari Sinarmas juga ya cuy. Namun gua lupa, nanti kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Nah, di sini juga pastinya sudah legal. Dan apalagi nih, untuk kalian yang masih pengguna baru ataupun masih pengajuan baru, bisa kalian lihat di sini dulu untuk ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam. Namun di sini nih untuk CS-nya nggak membalas ya. Nanti kalian bisa tanya aja langsung ke customer service-nya. Lumayan bisa kalian buat jadi bahan acuan untuk ulasan-ulasannya ini. Dan kalau kita lihat ke tentang aplikasinya nih cuy ya, tentang aplikasinya di sini bisa meminjam sebesar 1 hingga dengan 5 juta rupiah. Tenor pinjaman mulai dari 91 hari hingga dengan 180 hari. Bunga maksimum per tahun APR-nya 35%. Biaya layanan dan biaya lainnya tergantung dari pilihan produk yang kamu pilih. Biayanya hanya berkisar 0,23% hingga 0,39% per harinya.
Nah, ini kisarannya doang ya. Dan untuk pinjaman cash advance, di sini ada contoh simulasinya. Jika kalian meminjam 3 juta dengan tenor 3 bulan, itu biaya bunganya hariannya terlampir di sini ya. Namun ini hanya contoh simulasi doang, bukan yang akan kalian dapatkan nantinya ya. Nah, di sini cash advance dan di sini ada pinjaman modal usaha. Saran gue kalau kalian ingin meminjam dengan alasan modal usaha, saran gue sih ya kalian ngajuin aja untuk pinjaman modal usaha, jangan yang cash advance ya. Karena cash advance dengan modal usaha biasanya agak beda untuk limitnya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk nomor OJK-nya, legalitasnya, dan untuk customer service-nya dia hanya menggunakan email ya. Nah, ini email. Namun kalau saran gua sih bisa kalian cari aja kontak customer service-nya di dalam aplikasinya ya. Biasanya nggak dilampirkan. Dan untuk aplikasi ini dirilis sejak 31 Juli 2018. Jadi artinya udah lama banget. Dan kalau kita lihat dari detail aplikasinya juga sih di sini biasanya keamanan datanya pasti hanya mengakses data lokasi, kemudian apalagi ya cuy, kamera dan mikrofon biasanya kalau pinjol yang legal ya. Nah, oke, kita nggak usah berlama, langsung ke aplikasinya. Ini ya teman-teman tampilan awal dari aplikasi Finmas ya. Nah, di sini Finmas sahabat finansial, di sini kita tekan lewati aja ya. Nah, oke, dan di sini kita izinkan untuk lokasi perangkatnya diakses ya. Ini wajar kalau untuk aplikasi pinjol legal ya. Nah, kita izinkan aja, dan kalau kalian sudah punya akun, kalian masuk saja. Namun kalau belum, tinggal kalian buat dulu akunnya. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu. Nah, ini gue udah berhasil masuk ya. Gue lupa tadi untuk kata sandinya, makanya agak sedikit lama. Dan ya tampilannya seperti ini. Kalau untuk pengajuan baru itu hanya diberikan peminjaman untuk cash advance doang ya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk detailnya. Untuk cash advance sih ya peminjaman umum ya cuy. Nah, untuk limitnya juga nggak setinggi peminjaman untuk modal usaha. Namun nggak masalah, di sini kita langsung aja tekan ajukan sekarang. Tentunya kalian harus isikan data-data dirinya dulu. Nah, ini untuk limit cash advance-nya, ini limit installment ya. Nah, untuk step by stepnya di sini ada 5, yaitu informasi identitas dulu, informasi pribadi, referensi, informasi pekerjaan, dan rekening bank ya. Nah, untuk informasi identitasnya sih kayaknya nggak bisa gua perlihatkan ya, soalnya di sini sudah masuk, dan ya ini gua udah tekan dari tadi. Untuk informasi identitasnya memang nggak bisa masuk. Yang bisa masuk kayaknya untuk informasi pekerjaan dan rekening bank. Coba kita masuk. Kayaknya coba deh tambah profil pengguna, kita oke start dulu. Nah, ini untuk informasi identitasnya, oh bisa ya cuy. Nah, di sini namanya harus sesuai KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, nama gadis ibu kandung, tempat lahir, alamat sesuai KTP, dan alamat lengkap. Nah, jadi ini sama aja sih ya. Nah, jadi yang harus kalian masukkan di sini adalah alamat sesuai KTP ya, bukan alamat domisili kalian. Jadi patokannya di KTP kalian. Untuk contoh foto KTP-nya ini, karena kemarin banyak yang bertanya, "Bang, ini gimana untuk memasukkan foto KTP-nya?" Karena kemarin itu banyak yang gagal dalam verifikasi KTP. Itu 2 bulan atau sebulanan lalu ya. Karena agak sedikit sulit. Nah, kalau untuk sekarang sih nggak terlalu sih ya cuy. Nah, di sini untuk contohnya seperti ini cuy ya. Nah, walaupun sudah benar banget, tetapi kadang ada yang salah juga. Jadi kalau salah ini kalian perhatikan untuk sudut kiri kanan atas bawahnya itu nggak terpotong sama sekali ya teman-teman. Nah, ini jangan sampai terpotong, dan kalau bisa berikan space ya antara sudut ini dengan sudut pemotretan kalian. Takutnya nanti kalau kalian pasin untuk kotak nanti untuk kotaknya, karena kan pada saat kalian mau motret KTP kalian itu ada kotak ya. Nah, di situ nanti jangan kalian pasin ya untuk KTP-nya dengan kotaknya, berikan space, jadi ditinggikan lagi untuk pengambilan fotonya biar nggak kepotong. Takutnya nanti kalau kalian pasin dengan KTP kalian itu ada yang terpotong ya. Nah, itu yang bisa membuat kalian di auto juga, karena ini kayaknya sistem ya untuk peninjauannya. Kalau untuk data dirinya juga ya pastinya biasanya kalau untuk eKTP itu jelas ya. Yang membuat gagal itu biasanya dari KTP biasa ataupun KTP yang lawas ya cuy. Nah, itu biasanya untuk tulisannya agak sedikit blur atau gimana. Dan pastinya wajah kalian di sini serta tanda tangan. Nah, tanda tangan ini jangan sampai terhalang ataupun gimana.
wajib ya cuy. Dan selanjutnya jikalau sudah ya kalian lanjutkan aja seperti biasanya. Di sini ada informasi pribadi, informasi pekerjaan dan rekening bank. Selanjutnya udah gampang sih ya. Yang jadi patokan itu adalah di data KTP kalian karena itu yang paling meninjau ya, karena itu yang paling berpengaruh banget untuk kalian ditinjau apakah lolos atau tidak. Nah, sedikit tips dari gua, jika kalian mengajukan di aplikasi ini, setelah kalian mengajukan nantinya ya kurang lebih 5 atau setengah jaman, kurang lebih 5 menit sampai setengah jaman kalian tunggu aja, biasanya akan langsung ditelepon oleh tim auditnya dan kalian jawab pertanyaan dari tim auditnya ya. Minimal kalian jawab sesuai dengan, dan kalian harus jawab sesuai dengan yang kalian isikan ya, nggak boleh kurang dan nggak boleh dilebih-lebihkan ya, jadi harus tepat ya. Misalkan gaji kalian di situ kalian masukkan 3 juta ya, yang kalian jawab juga 3 juta, jangan dikurangin ataupun dilebihkan ya. Serta juga untuk jam pengajuannya lebih bagusnya kalau saran gua sih di pagi hari ataupun di siang hari, minimal jam 10-an ya. Kalau jam 10-an ke atas gua kurang recommended sih, soalnya untuk kuota ini gua nggak tahu banyak atau enggak ya dari aplikasinya ya. Dan saran gua sih kalau misalkan kalian menggunakan data busuk ya bisa coba untuk ngajuin aja, yang penting bukan galbay dari aplikasi ini. Dan pastinya ACC atau enggaknya itu belum tentu sih ya, tergantung dari aplikasinya dan tim auditnya juga ya, karena yang menentukan mereka bukan kita ya cuy. Nah oke, jadi saya rasa begitu dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Finmas ini. Dan buat kalian yang masih bingung bisa ketikkan di kolom komentar, insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.